Baik, kita bertemu lagi di segmen kedua ini. Tadi kita sudah berbicara terkait dengan usulan bagaimana DPRD Kota Yogyakarta mensinergikan sebuah program untuk ketertiban. Nah, ini yang kedua. Ada dua Propamperda usulan inisiatif DPRD. Nah, mohon maaf saya konsentrasinya di DPRD karena ini memang ketugasannya DPR. Yang pertama adalah perlindungan terhadap pasar rakyat, usaha kecil dan mikro yang UMKM yang juga perlu. Nah, kan? Yang kedua ada output di situ tentang bagaimana tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan untuk bisa dijadikan disinergikan dengan kebijakan pemerintah. Nah, pemerintah Kota Yogyakarta punya program yang sangat menarik menurut saya, yaitu program Gandeng Gendong. Tetapi sejauh ini program Gandeng Gendong itu hanya diasumsikan untuk kegiatan urusan kuliner, snack, makanan, sajian, dus dan lain sebagainya. Belum merambah ke sektor lainnya. Belum berkembang ke yang lainnya. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, maka kami DPRD itu lewat Komisi B yang mengusulkan perlindungan terhadap UMKM. Kemudian dari Propamperda itu mengusung terkait dengan CSR, bagaimana keterlibatan perusahaan untuk bisa bersinergi. Ini senafas sebetulnya dengan programnya Gandeng Gendong, di mana 5K ini menjadi pegangannya. Ya, pemerintah kota pertama, kemudian corporate itu nanti berkaitan dengan perusahaan yang ada di CSR itu, kemudian ada kelurahan atau komunitas yang ada di Kota Yogyakarta, ya kemudian itu kampung dan lain sebagainya. Nah, hal inilah yang nanti mungkin disinergikan. Sejauh mana ini, Mas Dodo? Materi persiapan naskahnya ini seperti apa? Tujuannya seperti apa? Yang pasti karena tadi sudah saya sampaikan bahwasannya untuk bisa masuk ke Propamperda, ini raperda ini harus sudah ada naskah akademik dan draft raperdanya. Tentu saja tadi yang saya sebutkan, baik itu dari usulan eksekutif maupun legislatif yang kemarin sudah kita putuskan berjumlah 14 raperda, ini semuanya sudah memenuhi syarat untuk bisa masuk di Propamperda 2023. Artinya naskahnya sudah siap? Sudah siap semuanya. Di dalam naskah itu kan harus memenuhi beberapa unsur itu. Ada politisnya, ada historisnya, ada filosofinya, jadi ada kajian dari berbagai sektor lah istilahnya, dari berbagai unsur itu dilakukan kajian, kemudian tersusun menjadi naskah akademik itu, kemudian disusun draft raperdanya. Jadi legal draftingnya juga sudah disiapkan. Betul. Kan, tinggal hanya saja nanti setelah kita masuk bisa masuk di Propamperda, ini kan sebelum masuk pembahasan pansus, ini kan kita lakukan fasilitasi untuk diadakan evaluasi Biro Hukum Provinsi. Setelah ada hasil evaluasi, nanti baru kita bahas apakah ini bisa langsung masuk ke pembahasan pansus. Ini bisa kita bentuk pansus. Artinya begini, meskipun kita ini punya kewenangan otonom, nah, tetapi untuk urusan aturan ini, peraturan daerah yang dibentuk, nah kita harus komunikasi juga dengan Biro Hukum Provinsi. Gubernur dalam hal ini diwakili oleh Biro Hukum Provinsi. Supaya apa? Perda yang dibuat ini tidak bertentangan atau meleset dari apa yang sudah ada. Ya. Pertanyaannya, nek provinsi urung duwe piye? Gitu kan. Nah, inilah tantangan bagi
kabupaten kota dalam rangka menyusun aturan. Dan masyarakat jangan panik. Nah, orang mau iso. Nah, semua itu bisa. Yang pasti nanti kita serahkan, kita diskusi. Ya, diskusi itu tidak hanya sekali. Yeah. Nah, silakan masyarakat yang mempunyai usulan aturan bisa datang ke DPRD, kita diskusikan. Nah, nanti tinggal lewat mana. Karena salah satu dari penyusunan raperda itu selain yang pertama mungkin dari perintah perundang-undangan yang lebih tinggi, salah satunya juga dari aspirasi masyarakat. Betul. Jadi kita terbuka ya ini Mas Toto ya. Jangan-jangan nanti pada datang gini lungo kan gitu. Enggak, kita tetap berjuang untuk itu. Ya. Apalagi ini untuk menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya masyarakat Kota Yogyakarta. Ini juga bersinggungan dengan apa? Usulan Komisi D. Komisi D ini kan urusan kesejahteraan masyarakat ya. Yang terkait dengan perlindungan manula. Kenapa kok seperti itu? Kan gitu. Kita juga melihat Kota Yogyakarta ini sudah punya predikat kota layak anak yang paripurna, dia yang sudah selesai. Kemudian IPM-nya tertinggi di Indonesia. Ya, betul. Usia hidupnya lebih panjang dari kota-kota yang lain. Tetapi kita terus berpikir gimana lanjut usia ini bisa dilindungi. Karena apapun tidak boleh lah kita nek wis tua terus dinengke wae gitu, enggak. Tapi bagaimana itu kita sebagai kewajiban bernegara kita wajib mensinergikan itu. Nah, sejauh mana ini Mas Toto? Pada waktu sinkronisasi ini kira-kira eksekutif angkangelan apa ora? Sebetulnya eksekutif juga nggak keberatan dengan inisiatif raperda inisiatif Dewan ini, karena bagaimanapun untuk lanjut usia ini juga perlu kita pertimbangkan secara matang, di mana saat ini anggaran yang ada di wilayah khususnya untuk lansia ini sangat kecil. Yandu lansia ya terutama ya. Yandu lansia dan juga lansianya sendiri. Oh, lansianya sendiri. Iya, kalau Yandu dipisah. Gitu. Yandu ada sendiri nanti bersama dengan PKK, kemudian lansia ada sendiri, tapi nominalnya untuk 1 tahun itu memprihatinkan kalau menurut saya. Jadi dengan adanya perda ini nantinya mungkin kan ada kewajiban dari pemerintah kota untuk lebih memperhatikan kaum lansia, khususnya dalam fasilitasi dan penganggarannya. Artinya kalau sudah ada aturan daerahnya yang mengikat, wajib hukumnya untuk pemerintah untuk melaksanakan itu ya. Sehingga di wilayah itu ada jaminan lansia ini tidak harus ke klinik atau ke laboratorium. Minimal sudah bisa terkontrol tiap bulannya. Karena untuk saat ini dari puskesmas wilayah itu baru menganggarkan 2 kali dalam 1 tahun untuk screening. Gitu. Itu. Nah, ini kalau nanti bisa ditingkatkan lebih, bisa jadi 1 bulan sekali, ini akan sangat-sangat membantu lansia kita. Apalagi difasilitasi nanti bisa mengeluarkan vitamin atau apa yang dibutuhkan ya, karena lansia ini. Nah, itu. Ini dengan adanya perda ini, harus nanti apa yang diamanatkan perda, Pemkot juga harus siap, baik berupa pelaksanaan dan penganggarannya juga. Nanti. Inilah yang kita perbuat sehingga DPRD kota ini dengan segala terobosannya, dengan segala pencermatannya ini bisa. Dan kemarin menarik Mas Toto, di dalam pembahasan anggaran itu juga muncul fasilitasi Yandu dan itu tadi yang lansia itu kita dorong sudah. Kemarin pada saat kita pembahasan anggaran di Komisi A pun juga demikian.
anggaran, karena ada kemarin pun ada refokus realokasi anggaran ya, refokus anggaran 2 tahun ini ya. sebesar berapa kemarin, 20% apa 30% kemarin? 20%. 20%. Nah ini memang kita minta anggaran untuk PKK dan posyandu ini jangan sampai direalisasi, dirasionalisasi, jangan dirasionalisasi. Karena menurut kami juga yang namanya rasional itu tidak harus pengurangan. Ya. Bagaimana caranya ini menjadi rasional seperti itu. Jadi bukan pemotongan ya. Bukan pemotongan. Jadi ini tetap kita minta untuk eksekutif agar anggaran untuk PKK dan posyandu ini jangan sampai dikurangi. Ya. Syukur-syukur ditambah. Ya. Nah, itulah fungsinya kita sudah berbicara dari satu persoalan ternyata ngerembetnya banyak hal tadi. Betul. Ini kan. Nah, inilah yang perlu disinkronkan. Kalau misalkan pengen ngerti selanjutnya pendalamannya, monggo silakan. Bapak Ibu sekalian, pemirsa tuh bisa langsung datang sendiri ke DPRD Kota Yogyakarta yang hari ini sudah menyelesaikan. Nah, kebetulan ini bocoran, tapi juga harus saya sampaikan keterbukaan publik bahwa RAPBD Kota Yogyakarta untuk tahun 2023 mencapai 2 triliun rupiah. Mengalami kenaikan dari tahun kemarin. Nah, kita juga paksa pendapatan itu bisa maksimal atau optimal sehingga belanja daerahnya itu akhirnya mengalami kenaikan sampai 2,069 triliun. Artinya sudah 2 triliun. Nah, pendapatan daerahnya bagaimana? Gitu kan. Pendapatan daerah kita patok targetnya sekitar 680-an miliar. Nah, dengan kondisi kayak gitu masih defisit kan. Dengan kondisi yang seperti itu kita memasang defisit anggarannya atau kekurangannya kurang lebih sekitar 5%. Kali niki Pak Danang, tadi peran apa peran masyarakat yang bisa dilakukan dalam pembahasan raperda, suatu raperda. Nah ini dalam setiap pembahasan di Pansus untuk membahas raperda, kita selalu diawali dengan rapat dengar pendapat umum. Yang pesertanya nanti kita mendengar masukan, mungkin ada koreksi dari masyarakat mengenai raperda yang baru kita bahas. Ini salah satu peran dari masyarakat. Nah, itu yang nanti akan saya bongkar, saya sampaikan di segmen berikutnya. Sementara kita di segmen 2 ini kita break sebentar untuk kembali nanti di segmen terakhir. Bagaimana sih prosesnya? Masyarakat bisa ikut terlibat. Nah, ini yang akan kita sampaikan di segmen berikutnya. Terima kasih, kita kembali di segmen berikutnya.